liyudhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah di subuh kali ini kita bisa meneruskan kajian sirah nabawiyah yang hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu dengan judul Al-Hijrah Tsaniyah ilal Habasyah. Al-Hijratu Tsaniyah ilal Habasyah, hijrah yang kedua, yaitu ke Habasyah. Habasyah itu kalau negara hari ini namanya Ethiopia. Habasyah awalnya luas, tapi sekarang diperkecil jadi Habasyah, Ethiopia. Ini yang kedua kali ya. Yang pertama kali kan ada Utsman bin Affan, ada beberapa kelompok laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan yang sedang hamil pun waktu hijrah pertama mereka berangkat. Nah, hari ini hijrah kedua kalinya ya. Kenapa sampai muncul ada hijrah kedua kali? Di sini jelaskan bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy ketika melihat kaum muslimin semakin hari semakin bertambah dan semakin kuat, maka mereka akan semakin brutal lagi ya, dan digandakan penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Karena itulah maka ada perintah untuk hijrah kedua kalinya, dan ini lebih berat ya, lebih berat. Wa kanatil hijratu tsaniyah asyaqqa min sabiqatiha. Jadi hijrah kedua ke Habsyi itu, ke Habasyah, ke Ethiopia itu hijrah yang kedua yang lebih berat dari sebelumnya. Kenapa? Karena terus kaum muslimin bertemu dengan Quraisy dengan gangguan yang sangat luar biasa. Makanya di sini nanti yang memimpin hijrah kedua, maksud hijrah kedua itu ke Habsyah ya, adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, saudaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Maka di tangan Ja'far bin Abu Thalib lah nantinya Raja Habsyi tersebut, Raja Habasyah. Gelar Raja Habsyi apa? Habasyah Najasyi. Jadi gelar Raja Ethiopia itu Najasyi. Jadi nanti Raja Najasyi ini akhirnya masuk Islam ya. Masih ingat nama aslinya siapa? Nama asli Raja Najasyi ini, Raja Habasyah, Ashamah pakai sod dan ha, Ashamah nama aslinya ya. Kalau di Al-Isobah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini agak panjang. Ashamah bin Abhar, Ashamah bin Abhar, Ashamah, hamzah, sod, ha, mim, tak marbutoh. Itu nama Raja Najasyi. Najasyi itu kan gelar. Jadi seperti Fir'aun kan, gelar. Itu gelar untuk Raja Najasyi. Kalau Fir'aun Raja Mesir. Jadi Raja Habsyi itu atau Habasyah atau Ethiopia namanya Najasyi. Ini bukan namanya gitu. Ini gelar Najasyi. Seperti Kisra gitu kan, Kaisar. Bahasa kita Kaisar. Itu kan gelar-gelar raja. Kalau Habsyi itu atau Habasyah itu gelarnya Najasyi. Nama aslinya kan Ashamah bin Abhar pakai hak. Ashamah bin Abhar, Raja Habasyah.
Laqab berarti ya, Najasyi itu. Ini ismun karimnya Ashamah. Nanti beliau masuk Islam di zaman Nabi, tapi beliau tidak hijrah ya, tidak hijrah. Nah, nanti ada istilah salat gaib nantinya. Nabi itu melakukan salat gaib. Kenapa? Karena kan Habsyi atau Ethiopia hari itu adalah Nasrani dan tidak ada yang menyolati. Kenapa Ja'far dengan kawan-kawannya tidak ada? Karena mereka hijrah dari Habsyi atau dari Habasyah ke Madinah nanti di perang Khaybar ya. Pas perang Khaybar mereka hijrah semuanya, tinggallah Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi ini, Ashamah ini masuk Islam dan sendiri. Makanya kenapa Nabi sholat gaib itu di pasca Khaybar ya, di perang Khaybar, karena tidak ada yang menyolati. Makanya kalau sholat gaib boleh, dimana kita tahu bahwa di sana tidak ada yang menyolati, boleh kita sholat gaib di sini. Tapi kira-kira kalau ada perwakilan ya cukup saja oleh mereka ya. Itu di antara fikih al-janaiz. Baik, kembali ke sini. Jadi di sini ada penegasan bahwa hijrah kedua untuk kedua kali ke Habasyah itu memang berat daripada yang sebelumnya. Dan di sini dijelaskan dalam Sirah Ibnu Hisham jumlah mereka yang keluar untuk hijrah dari laki-laki itu salasah wa thamanuna rajulan. Salasah 3, samanun 80 laki-laki. 83 laki-laki. Jika nanti ada Ammar bin Yasir di situ. Karena ada ragu apakah Ammar ikut tidak gitu. Ammar bin Yasir. Siapa bapaknya Ammar? Yasir. Ammar di dia sah bapaknya. Mana Ammar ya? Kayaknya Ammar bin Yasir. Yasir itu kan dia yang meninggal itu, syahid, termasuk istrinya Yasir siapa? Sumayyah, syahidah pertama ya. Syahidah pertama adalah Sumayyah. Itu istri Yasir. Yasir punya putra namanya Ammar. Ammar melihat dengan mata kepala sendiri ibu bapaknya dibunuh di hadapan beliau. Makanya Ammar bin Yasir itu Masya Allah ya, sahabat yang sangat kuat gitu. Kuat walaupun hampir-hampir ingin meninggalkan agamanya. Tapi kata Nabi tidak, karena Anda itu tidak munafik, karena saking beratnya tantangan. Itu sosok Ammar bin Yasir. Tapi Ammar bin Yasir ini ragu gitu. Maksud ragu itu dalam sejarah, apakah masuk tidak ke kelompok ini? Kalau masuk berarti laki-lakinya ada 83. Kalau tidak berarti 82. Antara itu ya. Kalau nanti memang kalau dalam sejarah ini harus dihitung siapa saja yang ini kalau ingin mendalami. Tapi jumlah itu hanya jumlah saja ya. Tapi kita jadi terbayang hijrahnya itu berarti ada 83 laki-laki kalau ada Ammar bin Yasir. Kalau tidak berarti 82. Itu menurut Sirah Ibnu Hisham. Imam As-Suhaili, ini bagus kitab Sirah Nabawiyah, Imam As-Suhaili dalam kitab sirahnya Ar-Raudul Unuf, itu 5 jilid ya. Kita belum dapat. Kata Imam As-Suhaili, wa syakka Ibnu Ishaq fi Ammar bin Yasir hal hajara ilal Habasyah amla. Tuku Imam As-Suhaili diberikan komentar. Ibnu Ishaq merasa ragu, benarkah Ammar bin Yasir hijrah ke Habsyi atau tidak? Oleh As-Suhaili dalam Raudul Unuf, nama kitabnya Al-Asah ya? Al-Asah yang paling sahih inda ahli siyar, menurut ahli sejarah, Kal-Waqidi, seperti Imam Al-Waqidi. Ingat Imam Al-Waqidi, beliau ahli sejarah. Ibnu Uqbah juga dan yang lainnya. Nah, mereka menegaskan begini, annahu lam yakun fihim,
bahwasanya sosok Ammar bin Yasir tidak bersama dengan mereka. Berarti Imam As-Suhaili lebih cenderung Ammar itu tidak hijrah ke Habsyah. Berarti kalau disebutkan berarti ada 82. Itu ya. Tapi kalau ini diperdalam lagi ya silakan apakah ikut atau tidak gitu. Kalau ikut 83, kalau tidak berarti 82 laki-laki, ingat. Wa minan nisa, adapun dari kelompok perempuan itu thamani asyrota imro'atan. Siapa datang? 18. Thamani 8 asyrota 10. 8 tambah 10 18. Jadi ada 18 perempuan. Ada 18 perempuan. Kalau ini sepakat ini ya. Jadi yang laki-laki 83 atau 82 itu terlepas dari Ammar bin Yasir. Kalau perempuan 18 berarti sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai berkembang. 11 dari perempuan Quraisy, ada 11, nuda 18 tadi itu dibagi deh. 11 dari perempuan Quraisy, berarti sisanya seberapa? 7 di luar itu. Berarti bangsa Quraisy perempuan yang masuk Islam ini sudah mulai banyak. 11 tuh yang mereka hijrah. Dan itu selain nanti anak-anak mereka ya yang nanti lahir di Habsyah. Karena lumayan lama di Habsyah itu. Bayangkan perang Khaybar tuh. Perang Khaybar tahun keberapa? Ini kan lama. Jadi mereka pun singgah di situ. Kemudian amir mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far. Jadi menjadi pemimpinnya Ja'far, putra Abu Thalib ya. Jadi bukan hanya Ali saja. Bukan hanya Ali saja, tapi Ja'far pun beliau punya peranan penting. Hanya perbedaannya kalau Ja'far itu beliau berperan di Habasyah. Perannya di situ. Dan nanti justru dakwahnya Ja'far itu luar biasa. Nanti kita bacakannya, lumayan panjang. Pertanyaan Raja Habasyi itu kepada Raja Najasyi kepada Ja'far yang menjelaskan tentang bagaimana sosok perkembangan Islam saat itu sampai Masya Allah nanti Raja Najasyi Ashamah ini menangis. Kalau tidak salah membaca surah apa tuh? Maryam ya. Kaf ha ya ain shad, beberapa ayat itu. Maryam ya itu dibacakan itu akhirnya beliau menangis. Uskup pun menangis saat itu. Hanya yang masuk Islam hanya Raja Najasyi. Memang beratnya bagi orang-orang yang punya peranan di masyarakat, apalagi raja, apalagi penguasa, apalagi pemimpin, untuk masuk Islam itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan, alhamdulillah ya, Raja Najasyi ini, Ashamah bin Abhar ini masuk Islam walaupun hanya seorang. Baik, kita teruskan. Imam An-Nadawi pun berkomentar di sini ya, tapi lewat saja lah ya. Kita lewat saja, tidak terlalu dibaca semuanya. Nah, kemudian di sini juga ada waham itu ada yang masih harus dipertimbangkan. Kita lewat saja ya. Kemudian ada juga sosok Khalid bin Hizam. Kalau Khalid bin Hizam, beliau katanya meninggal di tengah jalan dikarenakan hayyatin, ular, nahasyathu, yang mematuknya, dipacok orai. Khalid bin Hizam ketika hijrah kedua kali ke Habasyah, Khalid bin Hizam mati dikarenakan terpatuk ular. Nah itu tapi masih waham ini juga ya. Dan ada yang mengatakan terpatuknya ular itu sehingga menjadi
meninggalnya Khalid bin Hizam itu dikarenakan juga nanti sabab nuzul dari surah Al-Nisa yang tadi saya bacakan. Ayat berapa yang tadi? Wa may yakhruj min baitihi muhajira. An-Nisa-nya ayat 100. Ada yang mengatakan itu. Wa may yakhruj, dan siapapun yakhruj keluar min baitihi dari rumahnya, An-Nisa ayat 100 ya. Muhajiron, dalam keadaan berhijrah, menjadi muhajir, ilallahi wa rasulih, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa, kemudian yudrikhul mautu, kemudian kematian menjemputnya. Jadi ke jalan hijrah kemudian dia meninggal gitu. Maka menurut surah An-Nisa ayat 100 ini, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka dia sudah terkena, maka dia sudah mendapatkan pahala langsung dari Allah. Walaupun belum sampai ya. Hijrah dari sini ke sana, sebelum ke sana di tengah jalan meninggal. Nah, menurut An-Nisa ayat 100, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, dia sudah dapat pahala dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Nah, ada yang mengatakan ini itu adalah muhajir Khalid bin Hizam. Dia meninggal karena terpatuk ular yang berbisa. Ada yang mengatakan itu. Tapi di komentar di bawah ya, di sini bukan Khalid bin Hizam katanya, tapi Jundub bin Domroh. Jundub bin Domroh ayat ini turunnya, dan itu dikuatkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Kitab Al-Isobah terkenal biografi para sahabat. Nah, ingin nanti kita bacakan ya, bahas tentang biografi sahabat agung. Nah, itu diantaranya. Juga Ibnul Asir dikuatkan dalam kitab Usudul Ghobah. Usud teh singa, Ghobah itu hutan. Bagus ya namanya, Usudul Ghobah. Ibnul Asir, singa hutan, singa hutan. Nah, entah maungnya, maungna itu. Itu nama kitab Usudul Ghobah. Nah, di sini bukan ke Khalid bin Hizam katanya meninggal di tengah jalan, tapi itu ke Jundub bin Domroh. Wallahu a'lam ya. Nah, kenapa disebutkan seperti itu? Nah, kembali ke yang tadi. Kalau surah An-Nisa Makkiyah Madaniyah. Nah, ini belajar ulumul Quran nih, mempraktekkan di kajian daurah ya. Surah An-Nisa Makkiyah Madaniyah. Madaniyah. Maka Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir ketika menafsirkan yang itu, kata beliau tentang kisah kematian Khalid bin Hizam di tengah jalan ketika hijrah ke Habasyah. Nah, kata beliau, wa hadzal atharu gharibun jiddan. Ini kisah aneh. Kisah ini aneh. Fa inna hadhil qissata makkiyatun. Kisah Khalid bin Hizam kan Makkiyah. Ya kan, hijrah ke Habasyah kan masih Makkiyah. Belum ke Madinah kan ya. Berarti ini Makkiyah. Jadi gorib jidan, aneh gitu ya. Makanya kudu kenapa ayat ini turun kepada Khalid bin Hizam, teu kaharti gitu. Kata Ibnu Katsir, karena beliau juga kan mu'arrikh, ahli sejarah. Ada satu kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu sejarah dari awal permulaan penciptaan langit dan bumi sampai para ulama di zaman beliau. Itu dijelaskan bahwa ini kisah aneh. Kisah Khalid bin Hizam itu Makkiyah, wa nuzulu hadhil ayah madaniyah. Padahal surah An-Nisa ayat 100 ini adalah madaniyah. Fala'allahu arada annaha unzilat ta'ummu hukmahu ma'a ghairihi wa illam yakun dzalika sababan nuzul wallahu a'lam. Intinya tetap saja ya, Khalid bin Hizam ini meninggal di situ, tapi bukan karena surah An-Nisa. An-Nisa itu ke Domroh bin
Jundub bin Domroh. Siapakah Khalid bin Hizam? Anak saudara Khadijah. Siapakah Khadijah? Istri Rasul, Khadijah binti Khuwailid. Jadi anak saudara Khadijah itu Khalid bin Hizam. Hizam itu adalah saudara Hakim bin Hizam. Jadi kalau dilihat sejarah itu ya, itu akan ada ke Khadijah. Khalid bin Hizam dia masuk Islam ya dari awal dulu, hijrah ke Habsyah kedua, tapi tadi dipatuk ular sehingga mati di tengah jalan sebelum beliau masuk ke tanah Habsyah. Nah, itu tambahan saja ya, tambahan saja. Nah, ketika orang-orang Quraisy melihat para sahabat Nabi beriman, kemudian mereka merasa nyaman di Habasyah, akhirnya mereka pun mengutus orang-orang kafir ya untuk mendatangi Raja Najasyi ini, bertamu kepada mereka agar mereka mengembalikan sahabat-sahabat itu ke Quraisy. Akhirnya orang Quraisy mengambil dua sosok pemuda ya, dua sosok yang cerdas, gagah, luar biasa. Yang pertama Amr bin Al-As, ini masih musyrik beliau itu, Amr bin Al-As. Kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah, diutus oleh bangsa Quraisy ke Najasyi dengan cara iming-iming. Kenapa dengan cara iming-iming? Karena Raja Najasyi di Ethiopia itu kan mereka punya kekuatan, punya kedudukan. Kalau diamang-amang perang, maka dengan cara iming-iming, dengan cara apa? Wa arsalu ma'ahuma al-hadaya. Hadaya teh hadiah-hadiah. Jadi gampang nama kiawe, diutus dua orang ini, Amr bin Al-As, ini sahabat agung nantinya ya. Ini masih dalam keadaan musyrik. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, mereka dua diutus sambil membawa barang-barang yang bisa membuat Raja Najasyi tergiur gitu. Tergiur. Nah, diberikan emas mungkin ya, emas, perak mungkin begitu, intan, berlian, apapun yang dipersiapkan agar Raja Najasyi mengembalikan sahabat yang berjumlah tadi 83 laki-laki dan 18 perempuan. Banyak itu kan ya. Dijumlahkan berapa? 101 atau 100 kalau 82. Tuh bahkan di tiap jalan cina mere hadiah. Tiap jalan ya mere hadiah di atas sudah masuk ke Habasyah, ke Ethiopia ya, dibagi-bagi nah, biasa diurang gitu ya. Para pejabat biasanya gitu ya, yang menang kursi biasanya gitunya. Biasanya teh. Ini dibagi-bagikan terus panjang lebar ini ya. Tapi akhirnya Raja Najasyi pun tidak tergiur ya, tidak tergiur. Kenapa tidak tergiur? Karena sudah ada obrolan dengan Ja'far tentang bagaimana agama yang baru ini yang mereka katakan Sobi. Nah, di sini ada soal jawab ya. Maksudnya ada pertanyaan antara Raja Najasyi dengan kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far. Nah, ini saya bacakan yang ini. Maka Raja Najasyi pun berkata kepada mereka yang hijrah kedua kali, ma hadzal din alladzi qad faraqtum fihi qaumakum. Ada apa dengan agama ini di mana kalian berpisah dengan kaum kalian sendiri? Walam tadkhulu fi dini, dan kalian kenapa tidak masuk ke agamaku? Wala dini ahadin minal milal, dan tidak juga masuk ke agama-agama yang lain. Nah, ini pertanyaan cerdasnya Najasyi, Ashamah bin Abhar. Jadi ini agama apa? Kalian sampai-sampai berpisah dengan kaum kalian, dan kalian pun tidak mau masuk ke agama saya, dan juga kalian tidak bisa masuk ke agama yang lain. Ayak naon ieu teh gitu. Kan ada kecerdasan Najasyi. Makanya perhatikan, kalau kita melihat banyak yang masuk Islam di zaman itu karena kebersihan hati ya. Umar bin Al-Khattab kemari bersih hatinya, Hamzah bin Abdul Muttalib bersih hatinya, sehingga mereka bisa masuk Islam.
Dimad bin Sa'labah al-Azni asy-Syanu'ah bisa masuk Islam karena bersih hatinya. Walaupun niat awalnya kan ingin begini, tapi ternyata Allah memberikan hidayah. Termasuk Najasyi. Lihat pertanyaan pertamanya begitu. Agama apa kalian itu sampai-sampai kalian terpecah belah dengan kaum sendiri? Itu kan pertanyaan yang bagus. Dan kalian tidak mau masuk agama Nasrani, tidak mau masuk ke agama yang lain. Nah, maka tampillah fatawallal kalama anis sahabah Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini kata Ja'far, ayyuhal malik, wahai sang raja, karena ini bertamu ya, harus sopan. Kunna qauman, dulu kami itu satu kaum, ahla jahiliyatin, jahiliyah. Wahai sang raja, dulu kami kaum jahiliyah. Nah, dijelaskan kenapa disebut kaum jahiliyah. Na'budul asnama, kami menyembah patung. Raja Najasyi nyembah patung teh? Nyembah. Jadi hati teh henteu karena bersih. Sok lamunnya teh wah ieu mah cenah ngahina ya gitu kan. Ngahina pasti bakal diintimidasi bahkan disiksa di sana. Kan pertama kali itu na'budul asnam, kami menyembah patung-patung. Nasrani pun kan menyembah patung. Tapi bersihnya Raja Najasyi luar biasa. Satu itu ya, na'budul asnam, kami menyembah patung. Wa na'kulul mayitah, kami memakan bangkai. Maksud memakai bangkai itu tanpa sembelihan gitu ya. Lain bangkai dimakan ya, bangkai mau bau artinya bangkai yang sudah bau maksudnya. Tidak, kan di Islam itu ada syariat sembelihan. Kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish. Lihat, ini gambaran bagaimana keadaan Arab jahiliyah saat itu. Diobrolkan oleh Ja'far bin Abu Thalib kepada Raja Najasyi, Ashamah bin Abhar. Yang ketiga apa tadi? Wa na'til fawahish, kami selalu melakukan fawahish, kejelekan, kemungkaran, kekejian. Contohnya naon kieu? Berjudi, berzina, merampok, itu fawahish ke sana. Kalau dalam Quran mendapatkan fawahish atau fahisyah itu biasanya masuk ke zina ya. Berarti berzina sudah menjadi kebiasaan. Karena dalam syariat Islam nanti ada ya, begitu. Makanya kalau kita berpikir kenapa Nabi Muhammad turun di Makkah itu karena memang mereka bergelimang dalam kemaksiatan dan kemusyrikan. Di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa naqta'ul arham, kami selalu memutus silaturahim. Jahiliyah nih. Wa nusi'ul jiwar. Apa ya? Nusi'ul jiwar. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Siga diurang pan gitunya. Tuh, dan kabayang orang daerah teh. Mereka banyak memperhatikan ya sama dengan seperti di kita di Indonesia jahiliyah itu. Kenapa banyak kemaksiatan, kenapa banyak kita merasakan tidak nyaman di negara yang mayoritas Islam? Ya mungkin ini kemungkaran-kemungkaran dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Nah, ini pernyataan Ja'far biar terbuka. Dulu kami begini. Fakunna ala dzalika, kami dulu berada dalam keadaan seperti tadi. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Tuh kan? Bahasa yang Ja'far itu kan orator ya, orator yang handal. Beliau itu terbang kemana-mana, maksudnya beliau orang yang sangat handal dalam bicara. Dan tidak mungkin Rasul mengutus siapapun kecuali ada niatnya. Dan disitulah tugas Ja'far. Walaupun hanya mendapatkan satu orang saja, tapi raja itu yang bisa masuk Islam. Ja'far ya di sini. Hingga Allah mengutus kepada kami rasulan minna, seorang rasul di antara kami. Siapakah rasul di situ? Na'rifu nasabahu, kami tahu nasab dia. Wasidqahu, dan kami tahu kejujuran dia. Wa amanatahu, amanah dia. Wa afafahu, kehormatan dia. Jadi dijelaskan dengan rinci. Nah ini dakwah ya.
Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ajak saja. Begini Islam, begini Rasul, begini, jangan mengejek. Jangan banyak mengejek ya. Kita ejek itu dan sebagainya, jangan. Udah sudah ajak oleh kita. Dan ini Ja'far kan hanya menerangkan, belum mengajak, hanya menerangkan keberadaan zaman jahiliyah dulu. Datang Nabi dengan tahu bagaimana nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kehormatan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu? Maka kata Ja'far, fada'ana ilallah. Maka beliau pun mengajak kami untuk kembali kepada Allah. Linuwahidahu, agar kami bertauhid kepada Allah, jangan musyrik, jangan menyembah berhala, wa na'budahu, dan kami menyembah atau beribadah kepada Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni dzalik, dan kami harus meninggalkan yang dulu kami menyembah, baik kami, moyang kami selain daripadanya, baik itu hijarah, batu-batuan, ausan, patung-patung dan lain sebagainya. Rasul memerintah untuk kita lepaskan itu semua. Tuh kan terbayang oleh Najasyi ya, dengan bahasa yang luar biasa yang ini. Wa amarona bisidqil hadis, dan Nabi memerintah kami agar jujur dalam berbicara. Berarti selama itu dusta, banyak kebohongan dalam bisnis, banyak kebohongan dalam ini, banyak kebohongan. Tapi Rasul memerintah untuk jujur. Wa adail amanah, untuk melakukan amanah. Wasilatirrahim, untuk menyambung silaturahim. Wa husnil jiwar, hidup baik dengan tetangga. Kalau yang tadi berarti buruk bertetangga. Wa kaffi anil maharim waddima, dan Rasul memerintah kami untuk menahan diri dari yang haram dan pertumpahan darah. Wa nahana anil fawahish, Rasul melarang kami untuk melakukan kekejian, keburukan, kemungkaran. Wa qawli zur, ucapan-ucapan yang buruk. Wa akli malil yatim, melarang juga makan harta anak yatim. Perhatikan Nabi itu. Ini kan baru beberapa tahun ya, 5 tahun, 6 tahun pertama yang ini kan ya. Tapi Nabi memberikan, Masya Allah, luar biasa. Wa qadfil muhsanati wa amarona an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a, dan Allah dan Rasul memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa amarona bis salat waz zakat, Rasul memerintahkan kami salat, zakat, dan jumlah-jumlah perkara-perkara Islam yang lainnya. Fasaddaqona, lalu kami membenarkan beliau. Wa amanna bihi, kami beriman kepada beliau. Wattaba'nahu, kami ittiba kepada beliau terhadap apa yang datang dari Allah. Maka kami menyembah kepada Allah saja, tidak musyrik kepada apapun, dan kami mengharamkan apa yang beliau haramkan, kami menghalalkan yang apa yang beliau halalkan. Maka maka kaum kami mengazab kami. Kaum kami, maksudnya orang Quraisy ya, kaum kami memfitnah atas agama yang kami anut ini, sehingga mereka ingin kami keluar dari penyembahan kepada Allah, kembali kepada penyembahan-penyembahan mereka, dan agar kembali lagi ke dalam kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman dan lain sebagainya. Itu ringkasnya ya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Reda Najasyi ketika saat itu. Maka pertanyaan kedua, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi syai'un, ada tidak sesuatu yang dibawa dari Tuhanmu, dari Allah, yang kalian bisa buktikan? Maka Ja'far pun langsung mengatakan, na'am, ada. Kemudian yang ketiga, faqra'hu alayya, maka bacakanlah kepadaku. Nah, ini kan bersihnya Raja Najasyi, Raja Habasyah, Ethiopia ya, Ashamah bin Abhur. Maka akhirnya faqara'a alai sadran min surati Maryam, maka Ja'far pun membacakan awal surah Maryam. Ya, kaf ha ya ain sad kan ya, itu ya. Awal bacakan. Ketika dibacakan, Masya Allah, Tabarakallah wa ta'ala, fabakan Najasyi, menangis Raja Najasyi.
Itu hebatnya ya. Wallahu alam, kita itu baca Quran tiap hari kadang-kadang tidak merasakannya. Tidak merasakan bagaimana jadi mukjizat. Banyak ayat-ayat inspirasi, banyak ayat-ayat motivasi, tapi kita jarang merasa tersentuh. Hanya baca saja. Tetapi mereka-mereka yang Allah berikan kolbu yang bersih, walaupun hanya baru pertama kali dan hanya mendengar bacaan surah Maryam beberapa ayat di awal, mereka bisa menangis dan betul-betul menangis karena kenapa? Karena merasakan inilah hidayah. Maka betul Quran bukan hanya bacaan saja. Quran itu harus dijadikan hidayah. Bukan hanya bacaan saja, harus jadikan hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah itu jadi bimbingan hidup. Jangan sampai kita membaca Quran tiap hari, tetapi akhlak kita jauh dengan Quran. Yal'anuhum, itu akan melaknat kita Quran itu. Makanya harus dijadikan selain daripada bacaan, jadikan hidayah, karena hudan lil muttaqin. Cara membacanya bukan hanya baca saja, tapi harus jadikan hidayah dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa melakukan kehidupan di alam dunia berdasarkan Quran gitu ya. Harus betul seperti itu. Karena nanti diuji ya. Ketika kita menjadi ahlul Quran nanti diuji. Maukah kita sesuai dengan Quran? Ternyata tidak. Oh, berarti kita belum menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan yang hafiz saja. Ahlul Quran menurut Ibnu Qayyim apa? Orang yang mengamalkan, amalan wa tatbiqan. Orang yang mengamalkan walaupun dia tidak hafiz. Bukan karena tidak boleh hafiznya. Harus ditingkatkan dari mulai bacaan terus nanti pengamalan yang ini. Karena Raja Najasyi sampai menangis, ikhwatu iman. Menangisnya luar biasa yang ini. Hanya baru mendengar, coba bayangkan, hanya baru mendengar saya dia menangis. Dibahasakan dalam kisah yang ini, hatta ikhdallat lihyatuhu. Ikhdolat kata para ahli inilah ibtalat. Ikhdolat itu terbasahi, ibtalat wabtalatil uruku. Ibtalat lihyatahu, lihyah jenggotnya sampai basah. Berarti nangis bukan nangis biasa. Nangisnya betul-betul nangis. Sampai-sampai jenggotnya pun terbasahi dengan basah karena mendengar hanya surah Maryam. Masya Allah ya. Jadi memang betul Quran itu jadikan sebagai itu, baca tiap hari, terus telaah tiap hari, jangan bosan ya. Telaah. Bukan hanya baca tapi telaah tiap hari telaah. Nanti jadikan sebagai ruh kita. Karena Quran itu adalah nama sifat dari Quran kan ruh. Ruh itu harus jadi ruh dalam kehidupan kita. Makanya Masya Allah nih, seorang yang bersih hatinya dia bisa menangis. Tetapi menangis kan masing-masing beda-beda. Tapi menangisnya Raja Najasyi Asmah bin Abhur ini, beliau betul-betul menangis dikarenakan faham isinya. Wabakat asaqifatuhu, dan menangis juga asaqifatuhu. Asaqifah itu jamak dari uskuf. Apa itu uskuf? Ulama Nasrani. Jadi Raja Najasyi di sekelilingnya ada ulama-ulama Nasrani namanya uskup. Nah, bakat ikut menangis juga. Hatta akhdulu lihahum, sampai mereka pun sama menangis. Berarti kan ulama nih. Kalau tadi rajanya menangis terisak-isak, kemudian uskup-uskup pun menangis. Hina ma sami'u ma tala alaihim Ja'far, ketika mereka mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far bin Abdul Muttalib bin Abu Thalib. Maka Masya Allah hadirin ikhwatul iman, jadikan ibrah. Sampai-sampai Najasyi menegaskan, inna hadza walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidatin. Thumma aqbala ala rasulai Quraisy faqala lahuma intaliqu fa wallahi la uslimuhum ilaikuma abadan wala tukadun. Jadi Raja Najasyi langsung mengatakan, inilah sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Musa. Berarti kan ini sama seperti siapa? Saudara pamannya Khadijah itu.
Naufal. Siapa? Warokoh ya, Warokoh bin Naufal. Hada namus kan bahasanya. Ini adalah namus yang dibawa oleh yang hadir oleh Nabi Musa. Ini pun sama. Inna hada walladzi ja'a bihi Musa. Demi Allah ini adalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Maksudnya yang diberitakan nanti akan keluar mishkatin wahidah. Pelita yang bisa menerangi kehidupan. Akhirnya raja pun menghadap kepada dua utusan yang tadi ya, orang kafir Quraisy yang dua tadi, Amr bin Al-As dan yang lainnya, maka mengatakan, pergilah kalian, demi Allah aku tidak akan memasrahkan mereka kepada kalian berdua abadan selamanya. Berarti menunjukkan apa? Hanya membacakan ini, ikhwatu iman. Jadi broh ya, pelajaran bagi kita ya. Terakhir bahwa ternyata kita ringkas saja ya. Masuk Islamnya Najasyi itu pun tidak diikuti oleh uskup-uskup yang tadi. Dan masuk Islamnya ya beliau saja, Ashamah. Dan Nabi pun akhirnya sholat gaib ya. Karena tadi itu, kenapa ini kata Imam Az-Zahabi. Jadi kenapa Nabi sholat gaib bersama orang-orang saat itu? Karena lam yathbut annahu sholla ala ghaibin siwahu. Jadi Nabi itu tidak pernah sholat gaib kecuali kepada beliau saja. Jadi hanya satu kali ya sholat gaib itu. Kenapa Nabi sholat gaib terhadap Raja Najasyi? Sababu dzalika annahu mata baina qaumin nasara. Karena beliau meninggal di antara kaum Nasrani, walam yakun indahu man yusolli alaih, dan tidak ada seorang pun yang menyolati beliau. Li'anna as-sahabata alladzi kanu muhajirina indahu khuruju min indihi muhajirina ilal Madinah am Khaybar sanah sab'in minal hijrah. Dikarenakan para sahabat saat itu semuanya hijrah keluar dari Habasyah, Ethiopia ke Al-Madinah Al-Munawwarah tahun Khaybar, tahun keberapa? 7 Hijrah. Itu menurut Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Jadi kenapa Nabi sholat gaib? Nah, karena tidak ada seorang pun yang menyolatinya gitu. Berarti kan tidak ada yang masuk Islam. Perang Khaybar tahun ke-7, terbayang ya? Sekitar 10 tahunan lah. Kalau 7 dari kenabian ini mereka hijrah ke Habasyah kedua, berarti kan 7 ke 13 5 itu. Tambah tahun 7 mungkin 12 tahunan mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani saat itu. Maka Masya Allah ya, tugas-tugas mereka itu luar biasa. Nanti mereka hijrah di Ghazwah Khaybar. Itu saja barangkali ikhwatu iman rahimakumullah. Saya lewatkan yang lain-lainnya. Ini bagus juga kalau dibaca panjang lebar ya. Nanti yang datang kepada Nabi itu ternyata bukan, maksudnya Nabi itu sholat gaib itu karena ya sedang di situ. Tapi akhirnya sekitar ada yang datang kepada Nabi beberapa orang, ada yang mengatakan 20 dari orang Nasrani dari Habsyah datang ke Nabi. Nabi sedang di masjid langsung masuk Islam. Jadi tetap dakwahnya walaupun tadi hanya seorang, tapi nanti uskup yang lain pun akhirnya bisa masuk Islam karena akhlak yang dibawa oleh 101 orang sahabat yang tadi. Dan itu tahunan kan ya, hidupnya tahunan. Baik, itu saja ya hadirin ikhwatu iman. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke embargo bangsa Quraisy ya, embargo bangsa Quraisy terhadap Bani Hashim, dikepung mereka umat Islam dikarenakan Rasul tiap hari terus banyak yang masuk Islam, maka diembargo, tidak boleh menikah, tidak boleh berbisnis dengan umat Islam di saat itu. Dan insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini, semoga kita mempelajari ilmu ini, sirah nabawiyah, semakin dekat dengan Rasul, semakin rindu, semakin cinta dengan Rasul. Karena kecintaan kita kepada Rasul satu keniscayaan yang tidak boleh kita jauhkan dari kehidupan kita. Cinta kepada Nabi itu akan mengantarkan kita bersama beliau ya di surga. Wa man ahabbani kana ma'i fil
jannah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.